Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Trending 1 di media Australia. Hasil imbang timnas Indonesia versus Australia jadi sorotan media asing. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai timnas Indonesia sukses tahan imbang Australia. Begini katanya. Jepang lagi-lagi tampil menggila dan bantai Bahrain di kandang sendiri tadi malam. Gak nyangka sampai tersebar begini. Hasil imbang timnas Indonesia versus Australia jadi sorotan media Asia. Media lokal Australia, The Sydney Morning Herald, memuji pertahanan Indonesia yang solid sepanjang laga. Hasil Indonesia versus Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tersebut adalah 0-0. Garuda yang duduk di peringkat ke-133 dunia berhasil menahan tanpa gol tamu mereka yang duduk di ranking ke-24 dunia. Pertahanan mereka luar biasa solid meskipun Australia mendominasi serangan, tetapi pemain belakang mereka dapat mengatasinya dengan baik, tulis media tersebut. Di sisi lain, The Sydney Morning Herald juga melancarkan kritikan kepada skuad asuhan Graham Arnold. Ini merupakan kemunduran kedua beruntun Australia pada ronde laga September ini setelah mereka kalah 0-1 saat menjamu Bahrain pekan lalu. Seusai laga, performa tim asuhan Graham Arnold itu pun dapat sorotan dari media Amerika. Tekanan meningkat ke Socceroos setelah hasil imbang 0-0 dengan Indonesia, tulis The Sydney Morning Herald. Harapan Socceroos untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kembali mendapat pukulan telak setelah ditahan imbang 0-0 saat menghadapi Indonesia, yang meningkatkan tekanan pada pelatih Graham Arnold dan para pemain yang tampil buruk, tulis mereka. Hasil ini meningkatkan sorotan tajam ke Arnold, taktik, dan pilihan pemainnya. Timnas Australia jelas kesulitan untuk berfungsi dalam serangan melawan tim-tim seperti Indonesia dan Bahrain yang bertahan dalam dan dengan jumlah pemain banyak, tambahnya Herald. Walau sang pelatih sering dikritik karena pragmatisme dan gaya permainan mendasar, sang pelatih juga dikecewakan oleh kurangnya kualitas dari para pemain. Kritikan serupa juga datang dari The Australian yang menulis bahwa laga ini kembali jadi pukulan bagi ambisi Australia lolos 6 kali beruntun ke Piala Dunia sejak Jerman 2006. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang, Socceroos gagal mencetak gol untuk pertandingan kedua secara beruntun, tulis Marco Monverde bagi publikasi. Shin Tae-yong menunjukkan sikapnya seusai skuad Garuda berhasil mengantongi 2 poin dari tim-tim langganan Piala Dunia, Australia dan Arab Saudi. Saat ini timnas Indonesia memiliki 2 poin dari 2 laga yang telah dilakoninya. 2 poin yang didapatkan skuad Garuda ini cukup mengejutkan. Pasalnya, timnas Indonesia sejak awal tak diunggulkan di grup C. Tim asuhan Shin Tae-yong bahkan dinilai bakal mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawannya di grup ini. Pasalnya, Indonesia saat ini menempati posisi ke-133 di ranking FIFA. Padahal di grup C, setidaknya ada 3 tim langganan peserta Piala Dunia, yakni Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Untuk itu, 2 hasil imbang yang didapatkan timnas Indonesia sebenarnya sudah di luar perkiraan. Setelah menjalani 2 laga ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa sebenarnya dia cukup puas dengan penampilan tim asuhannya. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah menampilkan yang terbaik. Perjuangan tim merah putih dalam 2 laga ini bagus, dan dia menghargai penampilan Jay Izzas DKK. Pada laga melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus, ujar Shin Tae-yong kepada awak media. Secara pribadi saya merasa puas. Apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua, ucapnya.
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dengan melawan Bahrain dan China. Tim Merah Putih dijadwalkan akan melawan Bahrain pada 10 Oktober, sedangkan laga kontra Cina berlangsung pada 15 Oktober 2024. Menurut Shin, untuk menghadapi Bahrain dan Cina nanti, dia belum memikirkan urusan taktik atau hal lainnya. Hal ini karena timnas Indonesia baru akan menjalani persiapan pada Oktober mendatang. Shin hanya memastikan akan mengusahakan untuk mempersiapkan taktik yang lebih baik lagi ke depannya. Jujur, untuk melawan Bahrain dan Cina, sebenarnya sama saja seperti saat ini, kami akan melakukan TC singkat. Jelas Shin Tae-yong. Jadi para pemain timnas ini kami kumpulkan dan baru bisa dibuat taktiknya setelah TC dimulai karena kami bukan klub, tuturnya. Jepang kembali pesta gol ke gawang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia tadi malam. Setelah menang telak 7-0 atas Cina pada matchday pertama. Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pekan lalu, Jepang kembali meraih kemenangan telak 5-0 atas Bahrain pada matchday kedua yang digelar di Bahrain, National Stadium, Rifa, Selasa, 10 September 2024. Tengah malam WIB. Kelima gol Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini lagi-lagi dicetak oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa, yaitu bintang Feyenoord Ayase Ueda, gelandang Sporting CP Hidemasa Morita, dan penyerang NEC Nijmegen Koki Ogawa. Berbeda dengan ketika menghadapi China dan menang 7-0 di Saitama, Jepang cukup kesulitan untuk bisa menjebol gawang Bahrain pada setengah jam pertama pertandingan. Namun, semua berubah setelah Ayase Ueda mencetak gol pembuka lewat titik putih pada menit ke-37. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang berhasil dicetak oleh tim Samurai Biru sepanjang babak pertama pertandingan di markas Bahrain itu. Situasi berubah di babak kedua. Jepang mendominasi permainan pada babak kedua. Ueda kembali menjebol gawang Bahrain pada menit ke-47 untuk menggandakan keunggulan Jepang menjadi 2-0. Memanfaatkan umpan dari Junya Ito, Ueda hanya butuh 2 menit setelah babak kedua dimulai untuk menambah keunggulan Jepang. Kemenangan telak 5-0 yang diraih Jepang di markas Bahrain membuat mereka kembali ke puncak klasemen grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Jepang unggul 2 poin dari Arab Saudi yang baru saja meraih kemenangan 2-1 di markas Cina.